dan surga bersuka cita. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Bersuka cita dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Maria berdoa, ya Allah telah menyediakan dunia dengan perasaan kita kepada Yesus Kristus. Kami mohon menanyakan Yesus dalam kehidupan kita bersama-sama Tuhan Maria, Kristus mengantarkan kami. Dalam
kamu takut memandang ke langit, sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga, demikian Ia akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, anak sekalian, selamat sore. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan hari raya kenaikan Tuhan pertama-tama mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjukkan bahwa Yesus berada di tempatnya yang asali. Dia berada di sisi kanan Bapa di surga, dan Ia pun memberikan kuasa kepada kita melalui bantuan Roh Kudus yang kita nantikan bersama. Dan sebagai persekutuan umat beriman, hari ini kita percaya bahwa kita bukan yang tinggalkan sendirian, tetapi Tuhan Yesus harus kita relakan untuk naik ke surga, dan janji akan kekuatan Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita semua pada hari raya Pentakosta. Dan hari ini kita lihat di sini ada pun OMK, di sini ada ABG, Angkatan BBW. Hari ini bersama seluruh lansia Indonesia, itu bagus ya. Kita merayakan dengan usia yang 29, dan kita bersyukur atas kehadiran mereka, mau merayakan bersama, ucapan bersyukur kepada kasih ini. Kita telah senantiasa bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu Kadisda yang membawa semangat kita, anak-anak, cucu, orang-orang yang dikasihinya. Dan kita bawa dalam kita perayaan hari raya kenaikan Tuhan ini, agar mereka tetap sehat, menjadi seluruh sukacita dan semangat bagi cucu, anak-anak, orang-orang yang masih. Dan juga dalam secara khusus perayaan ini kita berdoa bagi mereka para lansia, dan tak lupa kita berdoa juga bagi Bapak Pimpinan Tuhan Loko yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat kesehatan, sukacita dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, agar kita pun pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya kuasa dan berdasar-dasarnya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Bapa Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara-saudara supaya mendoakan saya berdoa. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasih hati
Dari sini kita secara khusus kita mendoakan ibu segenap oma ibu sekalian lansia yang berada di Palu ini, semoga senantiasa mendapat perlindungan rahmat kesehatan dari Tuhan dan diberikan bahan sukacita bagi anak cucu dan orang-orang yang dikasihi. Dan juga kita berdoa bagi Anggoko yang akan merayakan ulang tahunnya, diberikan rahmat kesehatan dan sukacita limpah. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini semakin kokoh iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang menjanjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantar Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa alam sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka,
Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan.
paling indah. Kamu menjadi segala bangsa, Dia rasakan yang kudus, Dia bersemayam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Dia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti apakah pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yang kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkannya Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu dan suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa murid-murid itu ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan mendekati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Bapak sekalian, anak kaum muda, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kisah para rasul dikatakan ada 2 orang berpakaian putih atau yang sering disimbolkan sebagai malaikat yang berkata kepada murid Tuhan Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pesan penjelasan ini sangat jelas. Yesus pergi bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia kembali ke tempatnya yang asal, dan Dia pun akan mengutus Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dan akan datang kembali ke tengah-tengah kita dengan caranya yang istimewa. Yesus Kristus yang kita kenal hidup di Palestina di sekitar daerah Galilea selama 30 tahun. Kita tahu Yesus itu orang mana? Orang Nazaret, orang Kudus. Katakan bahwa Dia hidup bersama diasuh bahwa asuhan Bunda Maria, dan Yesus selama 3 tahun berkeliling dari kota ke desa bersama para muridnya mewartakan kerajaan Allah. Dan Yesus tampil di tengah masyarakat di saat itu. Yesus berbuat baik, Yesus juga menyampaikan sabda Allah dan mewartakan kerajaan Allah. Dia hadir sebagai manusia yang utuh, tetapi hakikatnya tidak sebagai manusia. Dia sungguh manusia, tetapi Dia sungguh juga Allah. Dia putra Allah yang Yesus dari Bapa dari surga untuk menyelamatkan kita manusia. Dan Dia pun mengatakan itu sampai pada saatnya Dia menderita salib, di kayu salib, wafat di kayu salib, dan akhirnya bangkit mulia dalam peristiwa Paskah. Dan hari ini adalah sekuens, adalah runtutan peristiwa iman, di mana Yesus
setelah 40 hari dari penampakannya dalam masa Paskah, ia naik ke surga untuk kembali ke tempat Bapaknya yang telah mengutusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika saya masih prater, saya suka menonton bioskop. Biasanya Bapak Ibu tahu Sunan itu interventum itu dekat Pasteur dan belakang lalu Pusat. Bandara di sana itu ada mall yang dekat kita, sebenarnya adalah BDC. Apa namanya? Bandung. Aku sudah ganti nama. Aku sudah ganti nama. Lalu saya suka nonton bioskop teman-teman, ada waktu kosong, atau ada film yang bagus. Lalu belum lama ini saya juga agak kaget, ternyata di Garut ada bioskop. Lalu ada juga kata lalu saya tidak mau tinggalan dalam tidak itu saya ke bioskop karena ada film yang menarik. Nah, welcome to the Mission Impossible loh. Pokoknya tanya ini, yang jawabnya tidak. Film Mission Impossible, pemainnya siapa yang orangnya? Tom Cruise. Kalau saya lihat kemarin, saya lihat mana di dunia macam puasa, Tom Cruise itu muda, nah sekarang tua. Rupa-rupanya kalau Mission Impossible adalah film Syria. Diawali dari tahun 1996 sampai dengan kemarin 2025, saya kan 9 tahun. Kadang-kadang juga ada yang rumah saja. Kadang-kadang 1996. Tetapi yang menarik adalah kisahnya di dalamnya. Dikisahkan bahwa ada satu misi yang mustahil, maka disebut impossible, yang tidak mungkin rasa-rasanya untuk jalan oleh pasukan secanggih apapun. Tetapi misi itu diserahkan kepada pasukan khusus ini, bahkan bukan sekedar pasukan tetapi pribadi khusus ini. Yang menarik adalah ketika saya mengamati balik aktor protagonisnya, aktor utamanya Tom Cruise itu, saya melihat ada pengalaman yang menarik bahwa kalau saya lihat kemarin ternyata diulang filmnya itu hampir 3 jam. Saya teringat bahwa saya mimpi 2 kali. Jadi saya lihat bangun masih seru, tidur lagi bangun masih seru. Tapi saya mengamati ada beberapa poin yang saya tarik. Katakan no one left behind. Kalau di balik satu tokoh yang sangat hebat ini, memiliki teman-teman yang selalu dramatis dalam film-film simulasi itu adalah yang menjadi pertukaran misi atau teman-teman. Misi bisa gagal atau misi ini berhasil, atau teman ini harus dikorbankan salah satu tinggalkan rumah, selalu narik-narik. Tetapi film itu terlihat bahwa misi yang tidak mungkin atau mustahil itu rupa-rupanya tidak harus mengorbankan persahabatan di antara individu. Tidak ada orang yang ditinggalkan, tidak ada orang yang dikorbankan, karena mereka bersama dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, apa maknanya sambung-sambungan dengan wilayah-wilayah Tuhan ini? Kalau kita renungkan, mungkin ada perasaan takut dari para murid ketika mereka menyadari bahwa setelah 40 hari setelah peristiwa kebangkitan, katakan tadi dalam bacaan pertama, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali. Tidak hanya kepada 1-2 orang, tetapi kepada para murid. Dan pada saatnya Yesus harus naik ke surga.
Dan para murid ada perasaan juga, apakah kita akan ditinggalkan? Apakah Yesus tidak akan lagi berjumpa dan akan mereka temui sebagai guru mereka yang sejati? Ada juga rasa gelisah, ada juga rasa kecil. Apakah mereka akan berjalan sendiri tanpa guru mereka? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah indahnya iman kita. Bahwa misi impossible kita pun juga memiliki visi yang sama. Bagaimana mungkin dari satu orang yang berada di Palestina di Yerusalem itu sampai akhirnya bisa mewartakan cinta kasih Allah ke seluruh dunia, sampai ke pelosok-pelosok daerah, sampai ke kota baru. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi yang bernama Yesus Kristus itu? Dari kelompok orang-orang Yahudi di satu wilayah Palestina sampai menyebar ke seluruh dunia. Dari keluarga rasul yang mencintai sampai lihat para pengikut Kristus di seluruh dunia yang hampir 3 miliar. Maka Katolik sendiri 1,3 miliar. Bagaimana mungkin? Kalau kita renungkan, berarti Yesus selalu hadir. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah membantu kita. Allah mengasihi kita dan memberkati kita dengan rahmat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus menjanjikan Parakletos, Roh penghibur, Roh pendamping hidup kita. Setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita memiliki harapan dan iman bahwa kita tidak pernah sendiri. Allah senantiasa tidak pernah berhenti berada di tengah-tengah kita sepanjang masa. Maka perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang lemah yang banyak kekurangannya. Tetapi marilah kita tidak tenggelam dalam itu. Dan seperti para malaikat mengatakan, kenapa kamu berdiri melihat langit? Apakah Yesus yang berada ke surga meninggalkan kamu? Tidak. Dia akan datang kembali. Dia akan datang dan mengutus Roh-Nya untuk senantiasa menemani langkah kita. Apakah Bapak Ibu percaya? Percaya tidak? Jawabannya amin. Orang kasar. Apakah Bapak Ibu percaya? Kita melihat dan menemukan Yesus naik ke surga. Tetapi kita tidak pernah berjalan sendiri. Itulah penyadaran kita akan peristiwa iman yang akan kita rayakan. Itulah panggilan iman kita sebagai umat Kristiani. Bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Yesus menuntun langkah kita lewat Roh Kudus yang kudusnya. Dia bukan meninggalkan, apalagi membuat umat manusia yang telah diciptakan dengan penuh kasih sayang. Yesus hadir dengan kita melalui Roh-Nya yang baru. Ia bangkit sebagai Roh yang hadir yang mau menyelamatkan manusia, yang menuntun langkah kita sampai ke tempat yang dijadikan, yaitu tempat yang indah bersatu bersama Bapa di surga. Semoga perayaan dan kenaikan Tuhan ini mengingatkan kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan Yesus menyiapkan jalan yang menuntun langkah kita lewat Roh Kudus-Nya hingga kita pun pantas berada bersama Allah, bersama Bapa di surga di tempat yang telah disediakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mengutus putra Tuhan kami Yesus Kristus yang mengalami hidup kaya, bahkan wafat, kematian sekalipun dan bangkit kemudian. Dalam peristiwa Paskah kami merayakan kebangkitannya. Dan hari ini kami pun merayakan kenaikannya ke surga untuk kembali ke tempat asalnya bersama Engkau Bapa di surga. Kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Karena Yesus yang kami kasih
mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penuntun dalam hidup kami, agar kami tidak pernah tersesat, agar kami tidak pernah jauh dari kasih-Nya. Kami mohon kiranya Kristus menyiapkan jalan dan tempat yang pantas untuk kami berkumpul kembali ke tempat asal kami bersama Bapa di surga. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan nyatakan iman kepercayaan kita dengan kata-kata Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bumi, dan Yesus Kristus yang berdoa Tuhan kita, yang memberi Roh Kudus dan orang-orang lainnya, yang memberi sesaat dan kehidupan proses terus, disalurkan Allah dan Maha yang dulu tempatkan dia pada tiga bagian yang Allah, yang dari surah dan surah Allah yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menjadi dalam hidupnya. Aku percaya Roh Kudus, Dia yang kudus, persekutuan Darah Kudus, pengampunan dosa, kelahiran dan kehidupan kekal. Doa umat. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami rayakan kenaikan di surga. Kami yakin bahwa Engkau tetap beserta kami, sebab Engkau akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kami. Maka dengarkanlah permohonan sempurna kami. Bagi semua bangsa, semoga Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh-Nya agar semua bangsa percaya kepadanya dan menjadi murid-murid-Nya yang akan meneruskan karya menyelamatkan dunia dan telah Kristusnya. Marilah kita berdoa. Bagi kita semua, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan roh keberanian di dalam hati kita agar kita berani memberi kesaksian iman dalam keluarga, di tempat kerja, dan dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang mengalami nasib malam, yang ditimpa kesusahan dan penderitaan, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, agar mereka bertemu dengan murid-murid-Nya dan mendapatkan pertolongan serta penghiburan yang sangat mereka harapkan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita agar kita menjalankan tugas sehari-hari dengan semangat yang menyala, penuh gairah dan harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para manusia di kaum kami dan segenap manusia yang berdoa kaum kami. Kiranya Kau senantiasa menganugerahkan hati semangat yang menyala, hati yang penuh sukacita, kesehatan yang prima, agar mereka pun senantiasa memberikan teladan dan sukacita kepada segenap keluarga, anak, cucu, dan orang-orang yang dikasihi. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk Bapak Binatang Bogor yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kiranya rahmat Tuhan yang tidak dari senantiasa dan rahmat kesehatan, sukacita dan pelayanan yang senantiasa dilakukan di gereja dan sesama. Marilah kita mohon. Mari kita mendengar setiap doa, harapan dan rinduan kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Tuhan Yesus yang mulia, bila kami mau sesuatu dalam nama-Mu, Engkau berjanji akan mengampunkannya. Maka dengan dalam doa kami ini, dan tinggallah beserta gereja-Mu senantiasa. Engkau yang hidup dan bertata, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoa saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Dalam dengan rendah kami mempersembahkan Tuhan ini pada perayaan kenaikan putra Maut yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat Tuhan yang Maha Kudus ini kami bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang Allah kita. Menyelamatkan bahwa kami selalu dari mana bersyukur kepada Tuhan kami yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan memenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dia mengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan menjauh dari kami yang menghina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka ini bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mata kemuliaan bagimu dengan tangan kirinya dan yang maka kami mohon yang rendah kepada Tuhan supaya Kau berkenan memutuskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu agar menjadi tubuh dan darah putra Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sudah berjamaah yang mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu yang memberkati dan memberikannya kepada murid tidak seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah adalah perjanjian baru dan kekal yang merupakan bagian dan bagi semua orang yang mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mengatakan menjadi iman kita. Setia kami mengatakan roti kami mulai tiada ini. Yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kebaikan dari surga sambil mengharapkan kedatangan yang kembali kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pada kesemuan gerejamu dan jangan kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Pada antara kami berikan dengan tubuh dan darah Tuhanmu dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mengisi kebahagiaan surgamu bersama para pilihan utama bersama Santa Clara Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul yang kudus dan para martir yang menjaga, dan semua orang kudus yang melalui doa dari Bapa senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan itu menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau dengan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi dalam iman dan cinta kasih, bersama membangun paus kami Augustus Leo dan suku kami Antonius, bersama semua suku dan semua orang iman, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah yang terdapat para umatmu yang memperkenankan bagi miskin. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi semua anak itu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua yang berkenan padamu yang telah berpaling dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati penuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengadaan kesucian kami, lalu Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada kami. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, makin Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk kehidupan kita dan menurut ajaran kami, maka beranilah kita berdoa.
kami, supaya kami dengan kuasa berlimpah belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus untuk bersabda kepada para suku, damai tinggalkan kami, damai diberikan kepada kami. Jangan berdoa dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu dan menjalani damai dan persatuan sesuai dengan kehendak. Tuhan yang hidup dan berakhir sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama. Sampaikan
senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, mau perkenankan kami yang di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surga, tempat kami dititipkan dalam dunia. Dengan dalam khusus Tuhan kami, kuasa salat Kau, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan berapa suatu iman. Mohon perhatian untuk pengumuman Yesus mulai tanggal 30 Mei sampai tanggal 7 Juli 2025 akan ada novena Roh Kudus setiap hari pukul 18 kecuali hari Sabtu dan Minggu mengikuti jadwal besar. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan area lingkungan gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri dengan berkat Tuhan, para saudara-saudari atau opa-oma, emak, om, opo, ibu, eyang, iba, Anda kita akan membuat satu doa yang tidak. Mari kita dengarkan satu doa bersama yang akan dipimpin oleh perwakilan desa Malaysia. Nanti kita akhiri doa ini dan satu kali dengan satu kali salam. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Marilah berdoa. Berdoa bagi manusia yang pada ini memperingati dan merayakan hari Hari Usia Nasional yang ke-29. Ya Allah, Engkau memelihara melanjut usia dalam persaudaraan yang berkembang dalam iman, harapan dan kasih. Kami bersyukur atas Gembala yang telah menyertai dan membimbing kami. Berilah kami kesehatan jiwa dan raga yang tenang, sehingga kami dapat menjadi komunitas yang berjalan bersama, sehati sejiwa, berbagi sukacita. Semoga dengan penyertaan kami sungguh menjadi garam yang rasuk, ragi yang mubah, dan terang yang memberi cahaya ilahi bagi masyarakat sekitar kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pelaku kami yang hidup dan bertata bersama itu dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria Bunda, Tuhan kami yang bersaing, sekarang dan waktu kami mati. terima kasih kepada segenap petugas biasa dan imam, ekor, masmur, sinar, pokok dari PMK, sudah sembahan pada siang, pada ketik dan rumah terkait. Ada jalan yang terima kosnya itu cuma 200. Ternyata yang tahu karena akhirnya firman tadi saya mau perarakan misalnya tambah 200 ribu siap sehingga dapat kamu ya. Tapi kita bersyukur kita memberi waktu perayaan iman kita lewat perayaan. Mari kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dari berkat-berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah bersama saya. Syukur kepada Allah. Yeah.